Bayangkan kalau pekarangan rumah yang selama ini dibiarkan kosong, justru jadi penyelamat saat krisis datang, bahkan bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Di tengah ancaman kenaikan harga pangan dan ketidakpastian ekonomi, banyak orang panik. Tapi sebenarnya, ada satu peluang besar yang sering diabaikan pekarangan rumah sendiri. Tanah sekecil apapun, kalau dimanfaatkan dengan benar, bisa jadi sumber pangan sekaligus sumber penghasilan. Mulailah dari yang sederhana. Tanam kebutuhan sehari-hari seperti cabai, tomat, kangkung, bayam, dan terong. Tanaman ini cepat panen, mudah dirawat, dan selalu dibutuhkan pasar. Dengan teknik tanam yang tepat, bahkan lahan sempit bisa menghasilkan panen rutin setiap minggu. Kunci utamanya ada di konsistensi dan pola tanam. Gunakan sistem bertahap, jadi panen tidak datang sekaligus, tapi terus-menerus, misalnya setiap minggu tanam ulang, sehingga setiap minggu juga bisa panen. Ini yang membuat hasilnya stabil dan bisa dijual secara rutin. Kalau ingin hasil lebih besar, kombinasikan dengan metode modern seperti polybag, vertikultur, atau hidroponik sederhana. Pekarangan sempit pun bisa disulap jadi kebun produktif berlapis. Bahkan tembok rumah bisa dimanfaatkan untuk menanam. Jangan berhenti di produksi, disinilah banyak orang gagal. Ubah hasil panen jadi uang, jual langsung ke tetangga, pasar kecil, atau manfaatkan platform online seperti WhatsApp dan marketplace lokal. Orang sekarang lebih suka beli sayur segar langsung dari petani rumahan. Lebih cerdas lagi, olah hasil panen jadi produk bernilai tinggi. Cabai bisa jadi sambal botolan, tomat jadi saus, sayuran jadi paket sehat harian. Nilainya bisa naik 2-3 kali lipat. Kalau dilakukan serius, bukan tidak mungkin dari pekarangan rumah bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Bahkan ketika skala diperbesar dan pemasaran sudah stabil, angka puluhan juta itu sangat realistis. Yang terpenting, ini bukan cuma soal uang, ini soal kemandirian. Saat orang lain bergantung pada pasar, kamu sudah punya sumber pangan sendiri. Saat harga melonjak, kamu tetap tenang. Krisis itu pasti datang. Tapi yang siap akan bertahan, dan yang cerdas akan mengambil keuntungan. Mulai sekarang, jangan lihat pekarangan rumah sebagai lahan kosong, lihat itu sebagai peluang emas yang belum kamu manfaatkan. Dan kalau kamu ingin benar-benar naik level, kamu harus mulai berpikir seperti pelaku usaha, bukan sekadar hobi menanam. Langkah berikutnya adalah menentukan fokus. Jangan tanam semua jenis tanaman tanpa arah. Pilih 1-2 komoditas utama yang punya nilai jual tinggi dan permintaan stabil. Misalnya cabai rawit atau sayuran organik. Dari situ, kamu bisa membangun identitas orang-orang akan mulai mengenal kamu sebagai penjual cabai segar atau sayur sehat dari pekarangan. Setelah itu, mulai hitung secara serius berapa modal yang kamu keluarkan, berapa hasil panen, dan berapa keuntungan bersih. Banyak orang gagal berkembang karena tidak pernah mencatat. Padahal dari catatan sederhana itu, kamu bisa tahu mana yang paling menguntungkan dan mana yang harus ditingkatkan. Naikkan juga kualitas hasil panenmu. Jangan asal jual. Pilih yang terbaik, bersihkan, dan kemas dengan rapi. Percaya atau tidak, kemasan yang bagus bisa menaikkan harga jual tanpa harus menambah biaya besar. Orang beli bukan cuma karena butuh, tapi juga karena percaya kualitasnya. Kalau sudah mulai stabil, kamu bisa masuk ke tahap berikutnya, memperluas pasar. Jangan hanya jual ke lingkungan sekitar, coba tawarkan ke warung makan, pedagang sayur, atau bahkan catering. Mereka butuh pasokan rutin, dan ini peluang besar untuk kamu yang punya produksi stabil. Di titik ini, kamu sudah bukan sekadar petani rumahan, tapi sudah jadi pemasok. Dan kalau kamu terus konsisten, satu pekarangan bisa berkembang jadi beberapa titik produksi, bisa di rumah sendiri, bisa kerjasama dengan tetangga, kamu yang pegang sistem dan pemasaran, mereka yang bantu produksi. Inilah awal dari bisnis yang lebih besar. Bayangkan, dari lahan kecil di samping rumah, kamu bisa membangun jaringan usaha, dari yang awalnya cuma untuk kebutuhan sendiri, berubah jadi sumber penghasilan utama. Puluhan juta bukan lagi mimpi, tapi hasil dari strategi dan konsistensi. Ingat, yang membedakan orang yang berhasil dan tidak bukan pada luas lahannya, tapi pada cara berpikirnya.
Jati mulai sekarang. Jangan tunggu lahan luas, jangan tunggu modal besar. Mulai dari pekaranganmu hari ini dan buktikan sendiri bahwa krisis bukan untuk ditakuti tapi untuk dimanfaatkan. Dan di tahap ini, kamu sudah masuk ke level yang jarang disentuh kebanyakan orang. Bukan lagi sekadar tanam dan jual, tapi membangun sistem yang menghasilkan uang terus-menerus. Mulai pikirkan bagaimana caranya agar pekaranganmu tidak pernah berhenti produksi. Atur jadwal tanam, panen, dan distribusi seperti mesin. Misalnya, hari ini tanam, minggu depan tanam lagi, begitu seterusnya. Dengan pola ini, kamu tidak akan kehabisan stok dan pelanggan akan terus bergantung padamu. Selanjutnya, bangun branding sederhana, kasih nama usaha kamu. Contoh, kebun segar rumah ilham atau pekarangan produktif. Dengarannya sepele, tapi ini yang bikin orang ingat dan percaya. Apalagi kalau kamu mulai aktif upload di media sosial, tunjukkan proses tanam, panen, sampai pengemasan. Orang sekarang suka yang real, yang jujur, yang terlihat prosesnya. Dari situ, kamu bisa naik lagi ke level berikutnya, edukasi dan konten. Dokumentasikan perjalananmu. Dari nol sampai berhasil, upload ke YouTube, TikTok, atau Facebook. Banyak orang ingin belajar. Dan kamu bisa jadi sumber inspirasi sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan dari konten. Bayangkan ini, satu pekarangan menghasilkan uang dari hasil panen, satu akun media sosial menghasilkan uang dari konten, dan satu sistem yang kamu bangun bisa ditiru dan dijual sebagai ilmu. Disinilah potensi puluhan juta bahkan ratusan juta mulai terbuka. Dan yang paling penting, kamu sudah punya kendali penuh. Tidak tergantung bos. Tidak tergantung kondisi ekonomi, tidak panik saat krisis datang, karena kamu sudah punya sumber pangan, sumber penghasilan, dan bahkan sumber ilmu. Jadi kalau hari ini kamu masih ragu, masih merasa pekaranganmu terlalu kecil, ingat satu hal ini, bukan soal seberapa luas lahanmu, tapi seberapa serius kamu mengolahnya. Karena di tangan yang tepat, pekarangan kecil bisa jadi ladang emas. Dan saat kamu sudah sampai di titik ini, ada satu hal penting yang sering jadi pembeda antara yang sekadar jalan dan yang benar-benar meledak hasilnya, yaitu keberanian untuk scale up. Banyak orang berhenti saat sudah dapat beberapa juta. Mereka puas, lalu stagnan. Padahal justru disitulah peluang besar terbuka lebar. Kalau pekaranganmu sudah terbukti menghasilkan, jangan ragu untuk menambah kapasitas, tidak harus beli lahan mahal. Kamu bisa mulai dari kerjasama pinjam lahan kosong milik tetangga, bagi hasil, atau ajak orang sekitar ikut menanam dengan sistem yang kamu buat. Kamu jadi pusatnya, kamu yang atur pola tanam, kamu yang pegang pemasaran, kamu yang menentukan kualitas. Dengan cara ini, tanpa sadar kamu sudah membangun mini agribisnis dari lingkungan rumah sendiri. Lalu tingkatkan lagi dengan sistem yang lebih rapi. Misalnya, buat paket langganan sayur mingguan, sediakan pre-order untuk hasil panen tertentu, atau buat produk eksklusif seperti sayur bebas pestisida dari pekarangan rumahan. Semakin unik dan konsisten, semakin tinggi nilai jualnya. Dan di tahap ini, uang mulai datang bukan dari satu pintu, tapi dari banyak arah. Penjualan langsung, langganan pelanggan tetap, kerjasama dengan warung atau usaha kuliner, bahkan dari konten yang kamu bagikan. Inilah yang membuat angka puluhan juta itu bukan lagi kebetulan, tapi hasil dari sistem yang kamu bangun sendiri. Tapi ingat, semua ini tidak instan. Akan ada gagal panen, akan ada tanaman mati, akan ada hari di mana tidak ada yang beli. Itu pasti. Yang membedakan adalah, kamu berhenti, atau kamu belajar dan lanjut. Karena setiap kegagalan di pekarangan itu bukan kerugian besar, tapi pelajaran murah yang akan membuatmu semakin kuat. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar satu hal. Di saat banyak orang takut dengan krisis pangan, kamu justru sudah siap, bahkan diuntungkan. Karena kamu tidak hanya menanam tanaman, kamu sedang menanam ketahanan, peluang, dan masa depan. Jadi, mulai hari ini, lihat pekaranganmu sekali lagi, bukan sebagai tanah kosong, tapi sebagai awal dari perubahan hidupmu. Dan di titik paling tinggi dari perjalanan ini, kamu akan mulai melihat sesuatu yang dulu mungkin tidak pernah terpikirkan. Bahwa pekarangan rumah yang dulu dianggap sepele,
ternyata bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Di tahap ini, fokusmu bukan lagi hanya berapa hasil panen hari ini, tapi sudah bergeser menjadi bagaimana membangun keberlanjutan jangka panjang. Mulai pikirkan regenerasi tanah, gunakan pupuk organik, kompos dari limbah dapur, dan kurangi ketergantungan bahan kimia. Kenapa? Karena tanah yang sehat adalah aset jangka panjang. Kalau tanahmu rusak, semua sistem yang sudah kamu bangun bisa runtuh. Lalu, bangun juga tim kecil, tidak harus besar. Bisa keluarga sendiri atau orang terdekat. Ajarkan mereka sistem yang sudah kamu jalankan. Dengan begitu, usahamu tidak bergantung pada satu orang saja dan bisa terus berjalan, bahkan saat kamu tidak turun langsung. Selanjutnya, kamu masuk ke fase yang lebih kuat lagi. Membangun pengaruh. Orang-orang mulai melihat hasilmu. Mereka mulai bertanya, belajar, bahkan ingin ikut. Disinilah peluang baru terbuka. Kamu bisa membuat pelatihan sederhana, berbagi pengalaman, atau bahkan membuka konsultasi kecil-kecilan. Dari sini, kamu bukan cuma menghasilkan dari tanah, tapi juga dari ilmu dan pengalaman. Dan yang paling luar biasa, kamu sudah menciptakan sistem yang menghasilkan pangan sendiri, menghasilkan uang, menghasilkan peluang untuk orang lain. Ini bukan lagi sekadar bertahan dari krisis. Ini sudah naik level menjadi menguasai keadaan di tengah krisis. Bayangkan beberapa tahun ke depan, saat banyak orang masih bergantung pada harga pasar. Kamu sudah punya pelanggan tetap. Saat orang lain khawatir soal kebutuhan sehari-hari, kamu sudah punya produksi sendiri. Dan saat banyak orang mencari peluang, kamu justru sudah jati sumber peluang itu sendiri. Semua berawal dari satu keputusan sederhana, memanfaatkan pekarangan rumah. Jadi kalau kamu masih menunda, masih ragu, masih berpikir nanti saja, ingat ini baik-baik. Krisis tidak menunggu kamu siap, tapi peluang selalu ada untuk yang mulai lebih dulu. Dan mungkin, langkah kecilmu hari ini di pekarangan rumah akan jadi cerita besar yang mengubah hidupmu selamanya. Dan akhirnya, kita sampai di satu kesimpulan yang sangat sederhana, tapi sering dilupakan banyak orang, bahwa solusi besar tidak selalu butuh langkah besar. Kadang, cukup dimulai dari sepetak tanah di samping rumah. Pekarangan yang dulu dianggap biasa saja, ternyata bisa jadi sumber pangan, sumber penghasilan, bahkan sumber harapan di tengah krisis. Dari menanam cabai, sayuran, sampai mengolah dan memasarkannya, semua itu bukan cuma aktivitas, tapi proses membangun kemandirian. Kamu tidak harus langsung sempurna, tidak harus langsung luas lahannya, tidak harus langsung besar hasilnya. Yang penting, mulai dulu, karena dari satu langkah kecil itu akan muncul langkah berikutnya. Dari satu panen kecil akan datang panen yang lebih besar. Dari satu pelanggan akan lahir banyak pelanggan lainnya. Dan tanpa kamu sadari, yang dulu hanya sekadar mencoba, berubah menjadi kebiasaan, lalu berkembang menjadi usaha, hingga akhirnya menjadi sumber penghasilan yang nyata. Puluhan juta itu bukan keajaiban. Itu hasil dari konsistensi, strategi, dan keberanian untuk terus melangkah. Jadi ketika krisis datang, kamu tidak lagi panik, karena kamu sudah siap. Kamu sudah punya sistem, kamu sudah punya kendali, dan yang paling penting, kamu sudah membuktikan bahwa dari rumah sendiri pun, seseorang bisa bangkit dan berkembang. Akhir kata, jangan tunggu waktu yang sempurna, jangan tunggu kondisi yang ideal. Mulai dari apa yang kamu punya hari ini, mulai dari pekaranganmu sendiri, karena bisa jadi. Disitulah awal perubahan besar dalam hidupmu dimulai.